Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan anatomi, fisiologi, patofisiologi sistem endokrin atau sistem hormon. Perkenalkan, saya Nabila Puspasari dengan dosen pengampu saya, Bu Lisdiah Dewi Arini. Definisi dari kelenjar artinya jaringan menyerupai kantung dari sel sekresi. Letaknya di lokasi tubuh yang aman namun menonjol. Fungsinya menghasilkan zat yang mengatur fungsi biologis dan aktivitas tubuh. Sekresi dapat berupa hormon, enzim, atau cairan. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran mengatur banyak fungsi. Hormon yang dihasilkan lewat aliran darah. Karena menampung aliran darah, hormon dapat mencapai bagian tubuh jauh dari lokasi kelenjar. Hormon pada sistem endokrin. Pengertian hormon membawa pesan kimia disekresikan dalam darah oleh satu atau kelompok sel, mengakibatkan efek fungsional sel tubuh lain. Kegunaan hormon memberikan sinyal sel target, selanjutnya melakukan tindakan aktivitas tertentu. Ada yang kedua untuk pertumbuhan metabolisme kerja berbagai sistem organ. Sistem kerja hormon adalah yang pertama parakrin untuk mempengaruhi sel sekitar melalui difusi, yang kedua endokrin untuk mempengaruhi sel penghasil melalui difusi, yang ketiga adalah autokrin untuk mempengaruhi sel jauh melalui sistem peredaran darah atau sirkulasi. Seperti apa cara kerja hormon itu? Yang pertama, mengaktifkan dan menonaktifkan sistem kekebalan tubuh kita. Yang kedua, mengaktifkan metabolisme untuk persiapan aktivitas yang baru. Yang ketiga, merangsang dan menghambat pertumbuhan serta apoptosis. Yang keempat, mengatur siklus reproduksi tubuh. Yang kelima, sebagai fase kehidupan bisa menopause dan pubertas. Anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar pineal letak di pusat otak, fungsinya sebagai jam biologis tubuh. Hormon yang dihasilkan hormon melatonin, fungsinya menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur. Jika kelebihan, maka akan kelelahan, kebingungan, mengantuk, pusing. Jika kekurangan, maka akan insomnia, depresi, gelisah, PMS. Dua, kelenjar hipotalamus letaknya di otak, artinya adalah struktur kecil di dasar otak yang mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan. Fungsinya adalah untuk pelepasan hormon yang disekresi ke kelenjar hipofisis melalui arteri untuk membantu mengendalikan organ dan sel tubuh. Hormonnya adalah somatostatin, homeostatin, CRH, GRH, TRH, GHRH, dopamin, antidiuretik, atau oksitosin. Yang ketiga adalah kelenjar pituitari atau disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali atau terbesar. Letaknya di dalam otak bawah hipotalamus. Fungsinya mengatur pertumbuhan tekanan darah, produksi, dan pembakaran energi. Terbagi menjadi 3 lobus, diantaranya yang pertama lobus anterior menghasilkan hormon kortikotropin atau ACTH, gonadotropin, somatotropin, prolaktin, tirotropin, laktogenik, dan ICSH. Yang kedua adalah lobus posterior menghasilkan hormon antidiuretik atau vasopresin, kemudian oksitosin. Yang ketiga adalah hormon intermedia menghasilkan hormon somatotrof atau STH dan MSH. Juga terdapat hormon melatonin sebagai sel tidur. Fungsinya memperbaiki kulit ketika tidur malam hari, meredakan keletihan, mengoksidasikan radikal bebas yang merusak sel darah. Yang keempat adalah kelenjar tiroid atau gondok, letaknya di bawah leher bagian depan, paling kaya akan pembuluh darah. Hormonnya adalah yang pertama hormon tiroksin atau trihidrotironin atau T4 untuk meningkatkan metabolisme energi, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua adalah hormon trihidrotironin atau T3 mengatur distribusi air dan garam dalam darah. Yang ketiga hormon kalsitosin mencegah pengurusan tulang, menurunkan kalsium dalam darah. Yang kelima adalah kelenjar paratiroid atau otak gondok. Letaknya di leher daerah kelenjar gondok. Fungsinya mensekresikan meningkatkan kadar kapur plasma darah. Hormonnya adalah hormon paratormon atau PTH, yaitu untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah rendah dan metabolisme tulang. Yang keenam adalah kelenjar timus atau kacangan. Letaknya di dalam mediastinum atau belakang tulang dada. Hanya dijumpai pada anak di bawah usia 18 tahun, ukuran pada bayi 10 gram, dan orang dewasa 30-40 gram, kemudian akan mengkerut. Fungsinya adalah sebagai imunitas, mengurangi efektivitas kelenjar kelamin, mengaktifkan pertumbuhan badan. Hormon dihasilkan hormon timus atau timosin untuk menunjang kerja limfosit T dalam melawan sel kanker dan infeksi, membantu sistem kekebalan tubuh.
Yang ketujuh adalah kelenjar adrenalin atau adrenal. Artinya adalah kelenjar berbentuk segitiga di atas ginjal kanan dan kiri. Terbagi menjadi dua bagian, diantaranya yang pertama, korteks atau di luar menghasilkan hormon korteks mineral atau mineral kortikoid, glukokortikoid, androgen, kortikosteroid, aldosteron, kortisol, dan gonadotropin. Yang kedua adalah medula atau di dalam, menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin, katekolamin, dan noradrenalin atau norepinefrin. Juga menghasilkan hormon dia atau steroid, artinya adalah hormon seksual terdapat pada estrogen dan testis. Fungsinya menjaga kencing manis, menjaga fungsi hati dan organ lain, menjaga kestabilan tekanan darah, dan meningkatkan tubuh terhadap ketahanan suatu penyakit. Yang kedelapan adalah pankreas atau pulau Langerhans, artinya adalah organ memanjang di perut bagian belakang. Fungsinya menghasilkan berbagai hormon mengendalikan metabolisme glukosa tubuh. Terdiri dari yang pertama sel alfa menghasilkan hormon glukogen atau glukagon. Ketika gula darah sedang turun, maka pankreas mengaktifkan enzim memproduksi glukagon atau glukogen menjadi glukosa sehingga dapat meningkatkan gula darah. Yang kedua adalah sel beta menghasilkan hormon insulin. Ketika gula darah sedang tinggi, maka akan mengubah glukosa menjadi glukogen. Kemudian pankreas memproduksi insulin pada hati karena kadar gula darah akan turun. Juga terdapat sel delta menghasilkan hormon somatostatin. Fungsinya menyeimbangkan glukosa darah dan mencegah kencing manis, mengatur kadar glukosa dalam hati, membantu pembakaran dan penyerapan glukosa. Kelenjar gonad atau kelamin atau reproduksi letaknya di daerah perut pada wanita dan buah zakat pada pria. Fungsinya menghasilkan hormon seks. Yang kesembilan adalah kelenjar testis. Letaknya di skrotum atau interstitial berisi cairan testis. Fungsinya produksi hormon testosteron. Hormonnya adalah hormon relaksin yaitu mengatur otot sifat kelamin. Yang kedua adalah hormon testosteron untuk mengatur pembentukan sperma dan kelamin sekunder. Juga terdapat hormon androgen yaitu untuk mempengaruhi banyak karakteristik pria. Yang 10 adalah kelenjar ovarium atau indung telur, letaknya di rongga panggul, fungsinya mengatur sistem reproduksi wanita. Hormon yang dihasilkan adalah hormon estrogen atau folikuler, fungsinya mengatur proses metabolisme perkembangan seksual masa pubertas, mencegah menopause, mencegah fungsi otak, mencegah pertumbuhan jaringan sehat. Yang kedua adalah hormon progesteron, yaitu fungsinya menjaga ketebalan dinding rahim dan mengatur perkembangan ovarium dan ciri kelamin sekunder wanita, mengatur siklus menstruasi. Juga terdapat hormon corpus luteum, membantu terus menyediakan keadaan sesuai pada saat mengandung. Patofisiologi sistem endokrin. Yang pertama, gangguan kelenjar pineal, diantaranya tumor kelenjar pineal. Tanda dan gejalanya sakit kepala, mual, muntah, gangguan penglihatan, dan mudah lupa. Yang kedua adalah gangguan kelenjar hipofisis atau pituitari, diantaranya yang pertama gigantisme, tanda dan gejalanya lengan dan tungkai memanjang tidak proporsional, ukuran tubuh meningkat secara menyeluruh. Yang kedua adalah akromegali, tanda dan gejalanya pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. Yang ketiga adalah hipopituitarisme, tanda dan gejalanya adalah penurunan berat badan, menurunkan seksual dan sensitif terhadap udara dingin. Yang ketiga, gangguan kelenjar tiroid atau gondok, diantaranya Graves. Tanda dan gejalanya kecemasan, tremor tangan, sensitif panas, penurunan berat badan, dan mata bengkak. Yang kedua adalah gondok. Tanda dan gejalanya adalah pembengkakan, batuk, kesulitan bernapas. Yang keempat adalah kretinisme. Gejalanya adalah tubuh kerdil dan IQ rendah. Yang kelima adalah hipotiroidisme. Tanda dan gejalanya adalah merasa lelah dan mengantuk, konstipasi, kelelahan otot, dan kelainan berat badan. Kenaikan. Yang keenam adalah mixedema, tanda dan gejalanya adalah meningkatkan jumlah total cairan interstitial tubuh, berat badan meningkat dan terlihat gemuk tetapi tidak sintal. Yang keempat adalah gangguan kelenjar hipotalamus, di antaranya hipopituitarisme, gejalanya sulit BAB, tidak tahan suhu dingin, berat badan bertambah dan nyeri otot. Yang kedua, diabetes mellitus, yaitu tanda gejalanya adalah sering haus, kencing berlebihan, penurunan berat badan, dan pandangan kabur. Yang kelima adalah gangguan kelenjar paratiroid atau anak gondok, diantaranya yang pertama hiperparatiroidisme. Gejalanya nafsu makan turun, gangguan kecemasan, sering BAG, lekah, lelah, sakit perut, sembelit. Yang kedua adalah hipoparatiroidisme. Gejalanya adalah nyeri otot dan haid, rambut rontok, kulit kering, rapuh, dan masalah psikologis. Yang ketiga adalah pseudohipoparatiroidisme. Gejalanya mengalami gejala seperti hipoparatiroidisme. Yang keempat adalah kanker paratiroid. Gejalanya seperti gejala hiperparatiroidisme
dan benjolan pada leher. Yang keenam adalah gangguan kelenjar timus atau kacangan. Di antaranya yang pertama hipoplasia atau aplasia timus. Tandanya adalah kerdil. Yang kedua hipoplasia timus. Gejalanya darah haid banyak, haid berkepanjangan, jarak haid terlalu dekat. Yang ketiga adalah kista timus. Gejalanya ada batuk kronis, nyeri dada, kesulitan bernapas. Yang keempat adalah dimona. Gejalanya batuk tidak kunjung hilang, masalah pernapasan dan nyeri dada. Yang ketujuh adalah gangguan kelenjar adrenal, diantaranya maskunitis pada wanita dewasa, yaitu tandanya suara berat, payudara mengecil, menstruasi mungkin terhenti, otot lengan dan tungkai berlebihan, dan hirsutisme. Yang kedua adalah pseudohermaphroditisme, tandanya adalah pertumbuhan genitalia eksternal pria. Yang ketiga pubertas precox pada anak laki-laki, prapubertas, gejalanya suara menjadi berat, tumbuh jenggot, penis membesar. Yang keempat Addison atau hipoadrenalisme. Yang kedelapan adalah gangguan pankreas, diantaranya diabetes mellitus. Gejalanya adalah mudah haus dan lapar, berat badan menurun tanpa sebab, sering kencing, cepat lelah, dan mengantuk. Yang kedua adalah hipoglikemia. Gejalanya ada pandangan kabur, luka tidak sembuh. Yang kesembilan adalah gangguan kelenjar testis, diantara hipogonadisme. Gejalanya ada penurunan gairah seksual, mudah lelah. Yang kedua kriptorkidisme, yaitu kegagalan testis untuk turun ke dalam skrotum. Yang ke-10 adalah gangguan kelenjar ovarium, diantaranya yang pertama gangguan menstruasi. Gejalanya perut melilit, nyeri punggung, payudara mengencang. Yang kedua, kanker genitalia. Yang ketiga, endometriosis atau kelainan endometrium. Gejalanya adalah nyeri di perut bagian bawah dan panggul, menstruasi tidak teratur, volume darah berlebihan saat menstruasi, sakit saat BAB dan BAK. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.